kecewa ya, Pak? Kecewa udah. Ya, sekarang kompensasi kagak ada, main bangun bongkar-bongkar baik. Gimana? Sekarang kumuh nggak? Nggak punya, alhamdulillah dari bapak. Wah, alhamdulillah. Kalau nggak ada bapak itu nggak bisa jadi begitu. Seneng sebagai warga situ. Begini jadinya saat KDM dan Bupati Bekasi Ade Kuswara berduet menyelamatkan warga Bekasi dari bencana banjir. Bangunan liar yang selama ini menghambat aliran sungai dibongkar habis, dan kini bantaran sungai menjadi rapi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi engkong tuh asli kali sepak situ. Asli, Pak. Kali gabus. Iya, depan dia nyebrang. Sekarang kumuh nggak? Nggak punya, Alhamdulillah. Bersih. Kalau nggak ada bapak itu nggak bisa jadi Terus. begitu. Seneng sebagai warga situ. Seneng banget itu, Pak. Seneng. Mudah-mudahan aja kagak banjir udah. Nah sekarang udah beberapa kali hujan gede nih. Nggak banjir. Kemarin kan sungainya tuh halangin rumah, Iya. gak halangin ruko. Ya sekarang udah rapi. Jalannya nanti bagus dipasang PJU. Keren udah. Iya. Bersih. Bapak tuh saya. Oh enggak lah, bukan saya semuanya, termasuk bupatinya juga bagus gitu kan. Tapi, siapa sangka di balik niatan baik duet pemimpin ini, tak sedikit komentar pedas berdatangan. Kecewa ya, Pak? Kecewa udah. Ya, sekarang kompensasi kagak ada, main bangun bongkar-bongkar baik. Gimana? Jadi maunya Bapak seperti apa nih, Pak? Ya kalau ada pemerintah mau ganti ya ganti. Ya kalau enggak ya udah nggak jadi masalah, saya ikhlasin. Gitu aja udah. Tapi harapannya ada pergantian, Pak ya? Ya saya harap ada pergantian. Sebelum dibongkar ada surat peringatan nggak sih? Ada surat peringatan, cuman kan saya diberi waktu kan 2-3 hari. Ya, buat apa, Pak? Udah berwarung dulu, berusaha. Nggak buat apa-apa lagi. Tempat tinggal juga. Gitu. Enggak, tempat tinggal ada rumah saya. Ya tinggal saya pemerintah mau diganti-ganti, syukur ya. Enggak, udah nggak jadi masalah, gitu aja. Saya ikhlasin. Paling dari mulai di 1 periode. Berbagai komentar yang datang silih berganti tidak menggoyangkan niat KDM untuk menata Jawa Barat. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil, tindakan yang saya ambil memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang merasa terganggu, pasti masa orang yang dirugikan. Tetapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Paling dari mulai di 1 periode. Gak apa-apa saya mah, didoain sekali juga. Nah ini Pak, langsung didatangi langsung ya, musuh Gubernur Jawa Barat langsung, gak main-main, langsung datangin orangnya, pasti beres semua. Karena saya nggak apa-apa. Karena urusannya kalau saya kan mikirnya bukan buat diri saya sendiri. Ngapain saya capek-capek kesini ngurusin orang kali sepak? Bener nggak? Jauh-jauh. Mending tinggal di rumah tidur, ngurusin anak, gaji udah gede. Jadi dulu bapak kakeknya tuh nama bupatinya siapa? Pak Haji Nausan. Haji Nausan. Haji siapa? Haji Nausan. Haji Nausan. Iya. Makamnya di sini. Bupati keberapa? Bupati pertama, Pak. Bupati keberapa? Hah? Generali. Oh, berarti Bupati Pejuang. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 63 jadi bupati. Tahun 63. Mulai jadi bupati. Oh. Bupati Pejuang tahun 63 ya? Oh. Bapak cucu yang keberapa? Cucunya apa cicit? Cucu generasi ketiga saya. Oh, berarti buyut ya? Iya, orang tua saya jadi anak orang saya itu. Orang tua saya juga bekas kepala desa ini Rimpi. Oh. Meninggal almarhum. Yang jelas kan kalau banjir, Iya. berantakan, Tuh. nyalahin gubernur. Kagak lah. Gimana kagak? Wah. Tapi kan sekarang baru pertama gubernur nyentuh daerah sini. Saya bingung Pak, yang belah sono belum dibongkar, udah kasih surat peringatan. Saya baru kemarin langsung dibongkar gue. Saya mah cepat Pak. Untung kasih peringatan, biasanya kagalan. Prabowo mah nggak berawan saya. Aduh. Berawan saya. Coba bayangin Pak, lihat daerah sini coba. Perumahannya banyak. Betul. Pasti pengembang dapat untung dong. Betul. Tapi lihat rumput di jalan segini nggak ada yang motong. Iya. Sekarang udah mending kan, nggak ada sampah di pinggir jalan. Sampah banyak. Iya. Bekasi harus berubah, jangan begini terus. Sebagai cucunya Bupati Bekasi, masa gini terus? Di jalan ngencleng, rak sampah tiap sudut, perumahan di tengah sawah, banjir Banjir Pak. bangunan liar, semua saluran sungai Bekasi. Kalau gini aja, permintaan saya udah sikat aja bangunan liar semua Pak. Sikat aja. Iya. Sikat aja deh Pak yang kayak. Sama sikat aja sekarang Udah Pak. sikat Pak. Biar Bekasi kinclong. Betul.
Mau dipilih lagi Kak, boleh gak dipilih lagi Kak, gak apa-apa lah. Pak 2030 sing lama. Tadi aja. Kalau umur saya masih panjang, kalau umur saya Saya ikhlas-ikhlas aja. Maaf Pak, kata saya Pak. Gak apa-apa, saya mah biasa, nggak ada masalah. Kalau sama ini mah disamperin sama saya mah. Kalau ada yang ngomong saya samperin sama saya mah. Waduh, dikira dari tadi tinggal dicari di mana orang yang temuin hari ini saya bilang. Wis, Ya ini warga yang kemarin kebetulan rumahnya di bantaran sungai. Ruko Pak, mohon maaf. Ruko ya, berapa lantai? Satu lantai meter. Dulu bangun pernah bayar nggak pada Bayar saya? Pak, beli. Ke siapa? Ke desa. Ke desa. Bayar itu bayarnya ke siapa? Nanti saya sebutin saya di ini. Bang. Gak apa-apa kalau ibu nyata. Soalnya udah saya hubungi tapi nggak ada tanggung jawab. Oke, ibu bayar berapa? Saya bayar 4,5 juta. 4,5 juta. Sama hulu-hulunya 1,5 juta, jadi 6 juta. Oh, ibu bayar 6 juta ya? Oke, ibu bayar berapa? Saya bayar 3 juta. Ibu bayar 3 juta. Ibu bayar berapa? Bayar pengairan juga Pak saya. Sama siapa bayarnya? Gak tau nggak kenal saya. Oke, Saya itu ibu Pak. bayarnya ke siapa? Berapa Pak? Namanya dulu bayarnya lebih murah. Berapa bayarnya? Masih 500. 500. Jadi kan semua ini yang tinggal di bantaran sungai itu tanahnya bayar pada oknum. Ada oknum dari desa. Ada oknum pengairan nggak yang terima? Ada Pak. Saya dipintain Pak. Oh, dipintain orang pengairan, ya kan? Nah ini akibatnya ngakunya ulu-ulu. Ya. Tapi hari ini saya ingin memulihkan kembali fungsi air. Ibu nerima salah kan? Terima kasih Pak. Memang salah. Karena ibu nerima salah, saya pun minta maaf. Dan saya pasti tidak akan membiarkan warganya sengsara. Kasih ya. Kasih dibantu sama camatnya. Kasih ya. Kita bicara keikhlasan. Bentar. Ini orang pintar, ini orang biasa. Kan. Ini bedanya orang biasa. Kalau orang pintar itu panjang. Kalau orang biasa, saya salah Pak. Saya salah Pak. Saya itu bedanya. Jadi Indonesia itu menghadapin begini cara. Ya, itu bedanya. Kalau orang pintar itu berbusa-busa motor, karena tidak pernah mau salah. Nah, kalau orang merasa bodoh merasa miskin, kayak gini. Iya Pak, saya salah. Sudah, saya salah. Iya, saya sih intinya itu Pak, kita minta waktunya aja Pak, supaya ya kalau ke depan Bapak masih ada penggusuran lagi, iya pasti kan, masih ya, tolonglah Pak, kasih waktu, kasih peringatan 2-3 hari lah, biar kita bisa membongkar yang bisa dimanfaatkan lagi gitu aja. Kalau kasih waktunya lama nanti konsolidasi. Kita nggak minta lama Pak, 2-3 hari bisa Pak, 2-3 hari bisa, 2-3 hari bisa. Kemarin kan enggak gini, saya ngasih tahu sama Anda. Iya. Seharusnya kan tinggal di bantaran sungai. Iya. Tanahnya tanah negara. Iya betul. Bangunannya bangunan pribadi. Tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak. Iya kan? Karena memang tanah negara. Iya. Gratis kan? Ya. Seharusnya kos yang gratis itu dari dulu ditabungin, sehingga bisa membangun di tempat lain yang milik pribadi. Iya. Itu cara usaha yang baik. Iya bisa seperti itu. Kalau misalnya digusur, dikasih waktu, kita bisa tuh copot-copot, kita bangun ke tempat yang kita nggak bakalan dari nol lagi gitu Pak. Maksudnya kita manfaatin material yang kita bisa copot. Kalau kemarin kan langsung keduk habis. Ya udah kita cuma bisa pasrah karena emang kita salah bangun di tanah negara di pengairan. Cuman yang lagi ya sama. Betul-betul. Kita menginstruksikan Pol PP untuk penertiban ini dilandasi dengan etika yang humanis Pak. Jadi tidak ada Pak tiba-tiba gusur. Kalau pertama yang memulai dengan Pagub betul. Ya. Memang di situ ranah dan teritorinya sangat ini Pak. Kalau nggak gitu, kalau nggak cepat. Itu harus cepat. Pak. Terus yang berikutnya ya itu tetap humanis Pak. Saya dari Rapim juga menyatakan bahwa kita harus utamakan etika dasar kita kepada masyarakat sosial. Tidak ada yang begitu. Apa mah pengen ini mah kasih Bapak. Ya udah itu salah, maaf ya. Itulah ketika Pak Deddy Mulyadi menyamperi ya, mendatangi langsung orang yang nggak terima lahirnya digusur. Dan setelah detail langsung ternyata langsung minta maaf. Sebelumnya videonya kan saya tidak akan mendukung Deddy Mulyadi lagi, hanya 1 periode. Setelah ketemu Pak Deddy, masalahnya clear, beres. Dan Pak Deddy Mulyadi pun bekerjasama dengan Bupati Bekasi untuk mengatasi banjir. Pokoknya kalau Pak Deddy sudah turun tangan, semua pasti beres, clear semua. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.